TW, tepian Wantek, mekar sempurna. Har. Mekar. Kerupuk. Enak. Enak. Ini juga buah Pasti dijemur di matahari ya. Mekarnya mekar sempurna dua-duanya. Nah, ini bahan penelitian, jadi yang kuning itu emang dijemur pakai sinar matahari. Kalau yang merah itu dikeringin pakai alat. Oh, pakai alat. Pakai alat. Oh, jadi pemirsa, kita mau jawab nih, kenapa kerupuk selalu harus dijemur matahari? Ternyata nggak Atau juga, ternyata nggak juga ya? Atau apakah bisa kita bikin kerupuk mekar tanpa dijemur matahari? Yuk, kita cobain yuk. Nah, sekarang kita mau coba satu wadah yang warnanya kuning, kita akan jemur pakai sinar matahari biasa. Oke. Yang satu lagi kita akan masukin ke alat. Ya. Alatnya kita kasih lihat. Nah, kita akan jemur sampai kapan? Kita akan jemur ya, biasanya jemur kerupuk berapa lama sih? 3 jam? 3 jam 4 jam, dua, ya 3 kira-kira segitu. Lalu kita akan ukur kadar airnya dan kita samakan yang dari alat supaya sama persis dengan yang dijemur di sinar matahari. Iya, nanti kita lihat kadar airnya sama atau beda. Iya. Gitu ya. Nah, saya jemur dulu yang ini ya, Ya. Kak. Nah, tadi Harnas sudah berangkat jemur ke genteng. Yang ini kita masukin ke alat pengering sederhana yang kita punya di sini. Sebuah kotak plastik dengan isi silika gel. Nah, kita masukkan ke dalam alat ini, lalu kita tutup dan kita keringkan selama ya kira-kira 6 jam lah. Sip. Nah, udah jemurnya. Udah. Waduh, panas. Panas. Ya, ini juga udah dikeluarin dari alat pengeringnya. Jadi Oh, oke. menurut penelitian sebelumnya yang udah sering kita bikin, kalau dijemur di matahari, kalau mataharinya bagus nih kayak sekarang, itu biasanya ya kira-kira 8% lah kadar airnya, kurang-kurang sedikit. Jadi pengering di alat juga saya set supaya sama dengan yang itu. Berarti kalau dicek kira-kira kadar airnya 8% ya? Kira-kira lah. Kira-kira ya. Nah, ini sekarang kita coba cek dengan alat penganalisa kadar air. Kadar air. Kita coba aja, kita masukkan di situ untuk mengukur berapa kadar airnya yang disamakan dengan yang dari matahari ini. Oke, kita coba yuk Kang ya. Yuk. Nah, Har, udah 15 menit nih. Iya. Bentar Udah lagi langsung kita selesai. bisa lihat angkanya. Nah, sebelum kita lihat di situ, saya sebetulnya udah ngukur duluan untuk Ini yang yang dijemur dijemur di matahari. Ini udah diukur. Itu kadar airnya kira-kira 8%. Berarti kalau kerupuk mau mekar sempurna kadarnya harus Kira-kira 8%. Kurang dari 10 lah ya. kurang dari 10 ya. Ini yang dari alat nih tadi Dari ya. alat. Oh, udah selesai nih. Coba lihat. Coba lihat. Wah, 7,99%. Pas banget ya. Pas banget saya keluarin ya. Hati-hati agak anget gitu. Iya, agak anget. Iya. Panas. Nah, karena kadar gitu. airnya sama, makanya mekarnya juga Pantesan dua kerupuk tadi, satu dijemur di matahari, satu pakai alat, tetap renyahnya sama, mekarnya sempurna. Jadi, yang menentukan kerupuk bantet atau mekar adalah kadar air pada kerupuk mentahnya. Kalau kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dia akan bantet. Tapi yang persis seperti sinar matahari adalah 8%, di bawah 10% deh. Kalau kadar airnya segitu, maka dia akan mekar sempurna. Berarti Indonesia itu negara hebat ya Kang ya? iya, karena dengan dijemur saja di genteng di bawah matahari selama 3-4 jam, kerupuk itu akan punya kadar air yang pas untuk mekar Sempurna. lagi. Dibandingin dengan yang dimasukin ke alat, mesti diatur-atur segala macam, diatur waktunya, diatur kelembapannya, baru bisa dapat kadar air yang sama. Berarti bukan panasnya, tapi kadar airnya. Dan negara Makanya kita adalah negara yang pas untuk pas bikin untuk kerupuk, bikin kerupuk. mekar sempurna. Nah, ini dia percobaan kita untuk melihat bagaimana pengaruh pengeringan di sinar matahari dan di alat. Hasilnya sama mekarnya, sama sempurnanya kalau kadar airnya sama. Kalau mau komentar, tulis di bawah video ini. Jangan lupa juga subscribe untuk nonton video-video Kimia Sutra di episode-episode sebelumnya atau selanjutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas, Ini adalah Kimia Sutra, menjelaskan kimia dalam bahasa manusia. Kerupuk Wan. Iya, enak.